Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fidivandia Wijono, mahasiswa S1 PJJ Universitas Berasia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari ujian tengah semester saya, khususnya untuk mata kuliah Cloud Computing, yaitu Literature Review, jurnal implementasi dari Cloud Computing. Berikut merupakan beberapa overview materi yang akan saya sampaikan pada presentasi kali ini. Kemudian pada kesempatan kali ini saya mengambil sebuah judul dari jurnal yang telah ditulis oleh Haza and Al-Sharif, yaitu Current Development Challenges and Future Trends in Cloud Computing. Jurnal ini terbit pada tahun 2023 oleh International Journal of Advanced Computer Science and Application atau IJACSA. Fokus dari jurnal ini adalah perkembangan, tantangan, dan tren masa depan dari cloud computing. Kemudian latar belakang penulisan dari jurnal. Menurut penulis, cloud computing ini merupakan solusi dari komputasi yang fleksibel juga scalable. Kemudian kebutuhan pengguna untuk cloud computing ini digunakan untuk meningkatkan efisiensi operasional yang sebelumnya konvensional, sehingga dapat dilakukan proses digitalisasi terhadap penyimpanan data, memproses informasi, dan menyediakan akses layanan digital. Kemudian masih adanya kendala dalam implementasi sehingga diperlukan penelitian untuk mengkaji perkembangan terkini dari cloud computing. Berikut merupakan landasan masalah yang ditulis oleh penulis. Yang pertama ada keterbatasan infrastruktur penyimpanan konvensional, kemudian permasalahan keamanan data dan privasi pengguna pada teknologi cloud computing pada saat ini, kemudian tantangan dalam pengelolaan dan alokasi sumber daya cloud computing, serta perlunya identifikasi untuk mengkaji tantangan, perkembangan, dan tren masa mendatang untuk teknologi cloud computing. Kemudian tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Yang pertama adalah menjelaskan konsep dasar dari cloud computing, kemudian menganalisis perkembangan teknologi cloud, kemudian mengidentifikasi tantangan utama, serta yang terakhir yaitu menentukan arah perkembangan cloud computing di masa mendatang. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode literature review atau studi pusaka. Studi pusaka ini merupakan suatu metode di mana penulis tidak melakukan eksperimen secara langsung, sehingga melakukan beberapa proses seperti yang terlihat pada presentasi, yaitu mengumpulkan jurnal dan penelitian terkait, kemudian analisis konsep dasar cloud computing, kemudian pembandingan atau penganalisis dengan menggunakan beberapa pendekatan menurut penulis. Kemudian yang terakhir adalah analisis tantangan dan tren di masa mendatang. Kemudian di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai konsep dasar cloud computing. Cloud computing sendiri adalah model komputasi berbasis internet yang menyediakan akses on demand ke sumber daya teknologi informasi seperti server, storage, database, jaringan, dan software tanpa perlu memiliki infrastruktur fisik sendiri. Karakteristik dari cloud computing ini sendiri yaitu terdapat beberapa, di mana saya mengambil 3 karakteristik utama dari cloud computing. Yang pertama adalah on-demand self-service, di mana pengguna dapat mengakses layanan kapan saja. Kemudian broad network access, di mana pengguna dapat mengakses cloud computing ini melalui internet dari berbagai perangkat. Kemudian yang ketiga yaitu measure service, di mana penggunaan penggunaan cloud computing ini dihitung sesuai dengan yang kita gunakan atau pay as you use, di mana layanan dari cloud computing ini terbagi jadi 3 model layanan utama. Yang pertama ada IaaS seperti atau kepanjangan dari infrastruktur as a service, di mana cloud computing ini menyediakan server dan juga storage. Kemudian PaaS atau platform as a service, di mana cloud computing menyediakan platform untuk pengembangan aplikasi. Kemudian yang terakhir ada SaaS atau software as a service, di mana cloud computing menyediakan aplikasi siap pakai via internet. Hasil penelitian dari cloud computing ini yaitu tantangan dan perkembangan terkini teknologi cloud computing. Cloud computing ini telah digunakan secara masif dalam bisnis seperti penyimpanan data, aplikasi enterprise, dan e-commerce,
di dunia pendidikan seperti e-learning dan sistem akademik online seperti Unsia. Kemudian di dunia pemerintahan seperti layanan publik digital atau e-government untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas dan juga kolaborasi. Kemudian untuk perkembangan terkini dari cloud computing yaitu sudah adanya integrasi dengan big data dan AI. Cloud computing ini menjadi fondasi untuk pengelolaan data skala besar dan kecerdasan buatan, seperti analisis data secara real time dan juga machine learning dan automation, untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Kemudian peningkatan kebutuhan data center, di mana lonjakan penggunaan cloud computing mendorong beberapa sektor seperti pembangunan data center skala besar dan juga penggunaan teknologi hemat energi dan green computing. Di sini peningkatan kebutuhan dari cloud computing sendiri menjamin ketersediaan, kecepatan, serta keamanan dari layanan. Kemudian yang terakhir yaitu solusi dan pengembangan cloud computing di masa mendatang. Di masa mendatang, cloud computing ini akan berkembang menjadi sistem yang lebih cerdas, otomatis, dan juga aman dengan menambahkan fitur seperti beberapa fitur ini, yaitu seperti integrasi machine learning untuk optimasi. Pemanfaatan machine learning sendiri meningkatkan efisiensi sistem cloud untuk memprediksi kebutuhan resource secara otomatis sehingga sistem menjadi lebih adaptif dan cerdas. Kemudian ada automation management cloud, di mana pengelolaan cloud dilakukan secara otomatis dengan teknologi orchestration dan juga artificial intelligence dengan integrasi auto scaling atau penyesuaian otomatis ketika untuk kapasitas pengguna. Kemudian ada self healing system, di mana cloud computing diharapkan dapat memperbaiki otomatis pada saat terjadi gangguan. Kemudian yang terakhir yaitu peningkatan keamanan berbasis AI, di mana penggunaan AI ini digunakan untuk mendeteksi dan mencegah ancaman keamanan seperti deteksi anomali dan juga serangan cyber secara real time. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.